Kuatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak. Pagi. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, syukur Pak. Baiklah Pak, pada hari ini saya merupakan calon guru penggerak, meminta waktu luangnya kepada Bapak untuk melakukan wawancara. Saya ingin bertanya dulu, apakah Bapak siap dalam wawancara ini Pak? Alhamdulillah siap. Terima kasih Pak. Sudah saya wawancarai atau yang saya pertanyakan berkaitan dengan permasalahan atau dilema pengambilan keputusan. Ada beberapa poin pertanyaan. Yang pertama, mana Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Terima kasih. Jadi ada dua permasalahan dilema etika, bujukan moral, dilema etika yang saya dapati di SMP 23 Pembuatan ini. Setelah saya di SK-kan sini, yang pertama itu masalah keterlambatan guru dengan jarak tempuh jauh, maupun sekolah ini agak dekat dengan sekolah 3T, jadi jarak guru yang datang ke sini agak jauh. Kemudian yang kedua, karena sekolah ini terletak di desa, banyak kegiatan guru yang mengikuti kegiatan sosial di lingkungan desa, seperti pesta, hajatan, dan yang lainnya. Dan mereka itu bisa sampai 2-3 hari mengikuti rewang istilahnya. Tapi yang paling saya tekankan ini yang kedua ini. Banyak guru-guru kadang-kadang saya perhatikan dengan meninggalkan kelas. Ini salah satu yang menjadi buah pemikiran dari saya. Pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, baik kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak? Ya, lihat memang agak punya dilema di mana kita seorang guru harus mengajar di sekolah pada jam-jam efektif, sementara di lingkungan masyarakat kita di desa kita juga harus punya ikut membantu misalnya acara-acara tadi, acara hajatan, pesta, baik keluarga, baik tetangga dekat. Ini termasuk yang agak punya dilema. Bahkan kalau kata seorang guru, kalau kita nggak mengikuti ini, nanti kita dalam masyarakat bisa dibilang tidak bersosialisasi dengan lingkungan. Jadi inilah yang menjadi persoalan. Kemudian bagaimana saya menjalankan pengambilan keputusan? Ya, saya melakukan musyawarah atau dengan berdiskusi dengan guru yang saya identifikasi tadi, atau secara bersama-sama juga dalam rapat kita mencari solusinya. Setidaknya meminimalisir yang dari 3 hari itu menjadi sehari, atau yang kegiatan yang dekat bisa datang dulu pagi ke sekolah, menemui siswanya, kemudian udah dia memberikan materi, mungkin dia izin, seperti itu mungkin. Terima kasih. Lalu pertanyaan ketiga Pak, dalam hal ini
langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini Pak, langkah-langkahnya? Pertama ya kita mengidentifikasi masalah tadi kan, Iya. terjadinya apa namanya, tidak masuknya guru atau sering tidak masuk guru kalau ada acara di lingkungan rumahnya atau tetangganya atau keluarganya. Kedua, apa solusi yang harus kita ambil? Solusi tadi utama saya bilang kita harus minimalisir karena kita saling punya kepentingan. Satu sisi tadi gurunya harus bersosialisasi, satu lagi dia harus mengajar. Yang ketiga, itulah kebijakan saya tadi, setidaknya minimalisir. Minimalisir jangan sampai 3 hari dia libur gara-gara harus mengikuti atau menghadiri atau membantu orang pesta di lingkungan rumahnya, tetangga. Kemarin dari 3 hari mungkin menjadi sehari, atau yang rumah dekat dari sehari menjadi beberapa jam saja atau 5 hari. Itu. Ya, baik Pak. 4. Hal-hal apa saja yang selama ini yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika seperti yang Bapak sampaikan tadi berkaitan dengan guru lebih banyak mengutamakan kepentingan sosial dibandingkan dia mengajar di sekolah Pak? Ya, kita mengadakan rapat atau briefing per sebulan sekali di awal bulan dan memberitahu bahwa apa jalan keluar kita. Mengungkapkan ide kita tadi bahwa kita harus mengurangi kegiatan-kegiatan itu dan tidak berikan atau melarang, tetap dia bisa membantu orang, tapi dia juga tetap bisa mengajar. Jadi itulah tujuannya. Dan alhasil kawan-kawan juga, kawan guru setuju seperti itu. Nah, mereka berusaha meminimalisir tadi waktu yang menyempatkannya. Jadi dengan adanya berdiskusi atau dalam rapat, kita tahu apa yang mau disampaikan oleh guru yang bersangkutan tersebut, dan kita juga bisa memasukkan ide-ide kita ke guru-guru yang yang punya kegiatan-kegiatan seperti yang kita sebutkan tadi. Iya, terima kasih Pak. Kemudian yang berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema seperti yang Bapak sampaikan tadi, yaitu berkaitan dengan kasus guru lebih mengutamakan kepentingan sosial tadi Pak. Hal-hal apa tantangan Bapak dalam pengambilan keputusannya? Ya, kadang-kadang kita menemui beberapa teman guru tidak profesional ya. Sehingga nanti dia kalau kita beri hal seperti ini, dia mungkin ya tersinggung atau tidak mau misalnya, ya kan. Maka dengan cara tadi berdiskusi atau dalam rapat, mungkin guru-guru tadi bisa menyampaikan pendapatnya, atau guru yang lain atau guru-guru yang senior bisa juga memberi masukan dalam rapat. Jadi sehingga dia tidak tersinggung waktu kita sampaikan di ide-ide yang kita sampaikan tadi. Baik, terima kasih. Kemudian selanjutnya Pak, apakah Bapak jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini Pak? Ya pasti. Ya, jadi pertama tadi jadwal tadi kita sudah mengadakan rapat briefing ya, briefing sekali. Kemudian kedua ya per 3 bulan sekali mungkin kita tanya gurunya sambil kita supervisi. Nah, kita menanyakan kendala-kendala apa aja atau apa aja yang diperlukannya, apa aja yang dibutuhkannya, ya kan? Harus bagaimana kita minta pendapat dia supaya kita juga mendengar apa yang diinginkannya. Jadi maksud saya komunikasi yang baik di sekolah itu mungkin akan memperlancar kegiatan belajar mengajar. Masih pertanyaannya nomor 6. Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk penyelesaiannya Pak? Memiliki waktu tertentu ya. Memiliki waktu tertentu ya Pak? Ya. Kita dengan dulu memperhatikan, menganalisa ya kan, beri masukan. Berarti
berarti bukan langsung di hari itu kejadian langsung dipanggil, bukan ya Pak? Ada waktu tertentunya. Kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan Pak? Mungkin ya mengadakan komunikasi yang baik dengan guru tersebut. Ya. Mengajak dia, menyampaikan dia hal-hal yang perlu disampaikan. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membentuk Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema ini Pak? Ya betul. Mungkin ada saya mungkin ada wakil, misalnya wakil kurikulum, isuan yang keseharian yang mungkin di sekolah bisa memantau teman-temannya, kemudian memasukkan atau mendapatkan informasi ya. Mungkin saya nggak dapat informasi langsung dari guru tersebut, mungkin melalui ya wakil-wakil saya tadi yang menyampaikan saya. Kemudian wakil tadi bisa memberi masukan nanti apa solusinya. Dan kita juga punya ide-ide, mungkin ide-ide tadi mungkin baik ya sama dijalani, mungkin yang kurang mungkin ditambahkan, mungkin seperti itu maksud saya. Yang terakhir Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, kemudian pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika Pak? Jadi dengan mengadakan musyawarah, kemudian membangun komunikasi yang baik dengan guru, ini akan membantu kita dalam mengambil kebijakan di sekolah yang kita pilih. Karena kalau komunikasi kita tidak baik dan kita juga tidak profesional dalam permasalahannya, mungkin apa kebijakan apa yang diambil mungkin agak terkendala. Jadi alhamdulillah hal-hal seperti ini sudah kita lewati, memang ada perubahan yang kita lihat. Biasanya yang tadi izin mengikuti kegiatan masyarakat atau sosial masyarakat bisa yang 3 hari menjadi 1 hari atau 2 hari, dan biasanya 1 hari itu rumahnya dekat sekolah bisa dulu datang ke sekolah. Jadi ada perubahan yang kita lihat. Selesai itu. Kemudian ada satu lagi Pak yang ingin saya tanyakan berkaitan dengan pengambilan keputusan yang Bapak ambil itu, ada nggak kepikiran dari awal Pak? Maksudnya alternatif yang lain maksudnya untuk jalan penyelesaiannya Pak? Sampai sekarang ya belum ada yang lebih yang lebih efektif dari kebijakan yang kita ambil ini. Karena kalau kita melarang guru tidak mengikuti kegiatan masyarakat, tentu akan punya dilema tertentu ya. Karena dia perlu juga bersosialisasi dengan lingkungan. Kalau dia tidak nampak dalam lingkungan masyarakat, kita seorang guru, kita juga sebagai contoh ya, kita perlu bersosialisasi. Jadi saya rasa inilah kebijakan yang paling mungkin lah kita ambil. Kita satu sisi kita membolehkan dia menjadi bersosialisasi dengan kita, sisi lain dia juga harus mengajar di kelas ya. Jadi tidak kita membiarkan dia sampai 3 hari 4 hari rewangnya atau masyarakat, cuma dia cuma bisa 2 hari atau sehari ya kan, karena dia juga sebagai seorang guru, sebagai seorang masyarakat, dia juga sebagai seorang guru. Ya. Terima kasih Pak. Jadi intinya tidak ada alternatif yang lain ya Pak, tidak ada ya. Jadi ya, alhamdulillah dari hasil pembicaraan kita hari ini mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dijadikan bahan tugas saya sebagai calon guru penggerak di dalam tugas demonstrasi kontekstual ini. Dan harapan saya mudah-mudahan yang Bapak sampaikan tadi juga bermanfaat bagi saya sebagai calon penggerak dan bermanfaat bagi sekolah kita di SMP Negeri 23 Bengkulu Utara. Ada yang mau disampaikan Pak? Silakan cukup ya. Ya, terima kasih sebelumnya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Pagi. Bagaimana kabarnya sekarang Pak?
alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya Pak, mudah-mudahan Bapak aktivitas atau kegiatan tugasnya bisa lancar ya Pak. Pada pagi hari ini sengaja saya akan tuh semacam wawancara Pak dari berkaitan dengan tugas modul di 3.1 A6 berkaitan dengan demonstrasi kontekstual Pak. Di mana dalam tugas ini kami guru penggerak atau calon guru penggerak dari Kabupaten Bengkulu Utara diminta untuk mewawancarai 3 kepala sekolah. Berkaitan dengan itu mungkin nanti yang kita wawancarai ini berkaitan dengan dilema dalam pengambilan keputusan Pak. Jadi kita langsung aja ya Pak, udah siap ya Pak? Pertanyaan yang pertama itu Pak, selama ini bagaimana Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Ada apa tidak itu? Ada. Iya Pak, silakan Pak. Salah satu contoh yang terjadi itu yang selama saya alami itu adalah di SMA 2 ini. Yang pertama itu adalah masalah guru-guru yang membawa anak ke sekolah. Mereka punya jam mengajar, itu ada satu dilema. Mau anak dibawa ke sekolah itu pasti akan mengganggu proses pembelajaran di kelas. Yang kedua itu adalah kita menerapkan kedisiplinan untuk Dewan Guru dan TU, karena masih ada beberapa orang yang punya hubungan famili lah. Jadi kadang-kadang di sana mereka kita menerapkan sudah memberi satu aturan sekolah, ya kadang-kadang mereka lah yang akan melanggar kebanyakan gitu. Jadi karena mungkin mereka menganggap kita ini saudara sana, sehingga mereka seakan-akan punya rasa ingin dibedakan, rasa ingin karena sana itu ada kelonggaran lah. Itu yang kadang-kadang bisa membuat tujuan kita ingin bangun sekolah itu disiplinkah seperti itu akan terganggu. Baik Pak, jadi dari pertanyaan yang pertama yang saya sampaikan berkaitan dengan identifikasi kasus-kasus yang terjadi di SMA 2 Muku-Muku ini berkaitan dengan guru sebagian kecil mungkin ya Pak, atau sebagian besar ya, ada guru-guru yang membawa anak di sekolah di saat jam pelajaran mereka gitu kan. Jadi kemungkinan itu akan berdampak terhadap kinerja atau profesional seorang guru dalam pembelajaran ya Pak. Kemudian yang kedua berkaitan dengan kedisiplinan guru dan TU ya Pak, berkaitan kedatangan mereka untuk datang ke sekolah, kemudian kecepatan atau ketepatan mereka untuk masuk dalam kelas ya Pak. Pertanyaan yang kedua yang mau saya tanyakan dalam hal ini, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, benar atau sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Tadi kan kasusnya udah Bapak sampaikan. Caranya, jadi dalam forum rapat biasanya kita sampaikan apa program-program sekolah, baik itu berkenaan dengan disiplin tadi ya. Disiplin artinya masuk tepat waktu, kemudian hadir terus di sekolah misalnya kan, kemudian pulangnya juga sempat ya, tidak terlambat, kemudian tugas yang diberikan itu tuntas ya. Dan tidak ada aplikasi di antara pegawai maupun dewan gurunya. Nah kemudian kedua, yang kawan-kawan ya, rekan-rekan guru yang kira-kira yang bermasalah, khususnya yang punya hubungan kerabat, itu biasa saya panggilkan di ruangan, saya kasih pemahaman bahwa untuk dinas itu tidak ada lagi kita memilih si A, si B, si C. Jadi berlaku sama untuk setiap aturan yang sudah kita sepakati. Ya, dengan pelan-pelan dengan memberikan itu, ya, insyaallah mereka akan paham, akan mengerti. Karena budaya selama ini seperti yang di SMA 2 yang terjadi itu
itulah yang akan melanggar, karena mereka merasa dia dekat, punya hubungan, mereka minta diskusi, minta semacam, sehingga kalau itu saya biarkan akan mengefek pada kawan-kawan yang lain. Saya katakan itu dengan memberikan pemahaman, kita panggil kasih pemahaman semacam pembinaan ya. Alhamdulillah selama ini di SMA 2 sudah berangsur-angsur mereka mengikuti semua aturan kita, disiplin itu. Jadi dari pertanyaan yang kedua tadi, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah itu ada beberapa cara tadi ya Pak. Yang pertama tadi disampaikan dalam kegiatan forum-forum rapat ya Pak, dengan cara mengajak secara keseluruhan mereka dengan melakukan pendekatan agar mereka bisa menerima dengan lapang dada ya Pak. Kemudian selain itu juga Bapak selaku kepala sekolah di SMA 2 ini melakukan pendekatan kepada guru-guru yang bermasalah dengan cara memanggil guru tersebut yang sering mungkin disiplinannya kurang, kemudian sering membawa anak yang kemungkinan dia mengganggu terhadap proses pembelajaran di kelas ya Pak. Kemudian yang ketiga Pak yang mau ditanyakan, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini Pak, langkah-langkahnya? Iya. Yang pertama, langkah-langkahnya itu kalau saya pribadi, kita memberi contoh misalnya kan, kalau kawan-kawan kita minta datang tepat waktu ya, kita sebelum datang itu sudah sebelum masuk kita sudah datang, jadi kita beri contoh. Kemudian kita contoh itu yang penting, yang pertama itu kita terlambat misalnya kan, tidak boleh datang terlambat, kita duluan. Kemudian kalau ada apa-apa menertibkan anak, misalnya mengkondisikan anak, kita yang di depan. Jadi tidak hanya kita hanya menerima hasil saja, sama-sama kita bahu-bahu dari segi apapun gitu. Kemudian pulang juga seperti juga, jadi kita pulangnya, kawan-kawan sudah pulang semua baru kita pulang gitu. Itu yang saya lakukan sebenarnya. Itu tahap pertama itu untuk ini. Kemudian yang kedua ya kita persuasif, artinya kalau ada kawan-kawan yang masih belum maksimal melaksanakan itu, panggil tadi, ada pembinaan, ada sharing lah bahasanya, itu pembinaan semacam, sehingga kita tahu kenapa beliau itu sering terlambat datangnya, kemudian kenapa beliau itu membawa anak ke sekolah, kemudian kenapa tidak maksimal. Ya mungkin di segi itu kita bisa lihat apakah mungkin sebelum itu ada di rumah mungkin ada masalah semacam itu, atau anaknya tadi bawa sekolah kenapa, itu perlu kita pahami ya. Mungkin di rumah tidak ada yang mengasuh gitu kan, ya itu perlu kita pahami juga ya. Sehingga dengan cara-cara seperti itulah kita, pembinaan itulah, dengan memanggil mereka, kita kasih pemahaman ya, dengan sering kita komunikasi dengan baik, saya rasa nanti mereka akan tetap mengikuti yang kita harapkan. Cukup menarik dengan apa yang Bapak sampaikan ya Pak, berkaitan dengan langkah-langkah tadi. Saya mendapatkan suatu pengalaman hari ini dengan apa yang Bapak sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi bahan atau dasar juga seandainya kita menjadi kepala sekolah. Jadi yang Bapak lakukan tadi, yang pertama memberikan contoh. Memang iya Pak, betul sekali gitu kan. Sebagai kepala sekolah itu harus memberikan contoh atau figur dulu dengan bawahan yang lain. Sepakati dalam forum rapat di mana membuat suatu peraturan atau kebijakan. Misalnya datang di sekolah pagi jam 7.15 ya Pak, pulang jam 2 lewat 15. Itu kan kesepakatan di sekolah gitu kan. Jadi di samping Bapak sudah menerapkan, Bapak nanti bisa mengaplikasikan kepada guru-guru yang lain gitu kan. Jadi intinya di sini adalah pihak kepala sekolah dulu ya Pak yang berperan ya Pak. Kemudian yang selanjutnya tadi Bapak juga menyampaikan ada persuasif, yaitu melakukan pemanggilan terhadap guru-guru yang sering kali, bukan satu kali ya Pak, mungkin sudah melebihi daripada 3 kali mereka itu yang disiplinnya kurang, kemudian sering membawa anak yang mungkin agak sedikit berpengaruh terhadap kinerja atau profesional sebagai guru ya Pak. Baik, pertanyaan yang keempat Pak, hal-hal apa yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema yang berkaitan dengan dilema pengambilan keputusan Pak?
Sama yang diminta tadi, kita satu yang kuncinya kalau menurut saya itu, kalau yang tadi ya, kita harus adil. Jadi semuanya sama kita anggap kalau ini, jadi tidak ada aplikasi lah bahasanya itu. Kalau kita pelakunya A ya A untuk semuanya, itu dari tetapkan. Jadi tidak lagi kita memilih karena itu dekat dengan kita kasih dispensasi, kita kasih toleransi. Nah, kalau seperti itu tidak bisa. Jadi kuncinya adil, Pak. Iya. Adil, berlaku untuk semuanya. Kalau si A dimarah ya yang B dimarah juga. Iya. Jadi itu aja. Ya, jadi hal yang efektif yang Bapak lakukan berkaitan dengan dilema pengambilan keputusan tadi adalah kita harus adil intinya ya Pak. Kayaknya adil ini dimanapun tempatnya itu akan mengantarkan kita ke arah yang baik gitu. Contohnya Bapak selaku pimpinan tidak membeda-bedakan bawahannya. Kalau memang itu salah antara si A dengan si B itu, jadi untuk penanganan kasusnya sama, kemudian tindak lanjutnya juga sama ya Pak. Walaupun itu si B itu masih ada hubungan pemilih ya Pak. Iya. Kemudian yang berikutnya Pak, hal-hal apa yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan? Hal-hal tantangan. Iya, tantangan. Yang pertama itu tantangannya kita mengajak ya. Iya. Mengajak, kita punya program Iya. yang baik. Kawan-kawan itu yang ikut dengan kita bahasanya, mendukung itu Iya. yang enggak, yang kurang motivasi kawan-kawan yang kita laksanakan itu memang enggak kurang ya. Jadi itu yang mungkin PR besar untuk saya, biar semua tim itu bergerak, artinya kan ya kita itu yang belum maksimal yang kita lakukan. Jadi kadang-kadang yang ini mau ikut, yang ini mau kerja keras, yang ini mau yang ini nonton saja, itu yang terjadi samanya di sekolah-sekolah bahasa saya rasa. Jadi ya kalau 80% sudah ikut dengan kita itu sudah bagus untuk kita melaksanakan program kita yang itu. Jadi di sekolah itu tidak mungkin kita laksanakan program kalau tidak tim yang terbentuk, apakah itu panitia yang ada di sekolah, dewan guru segala macam yang tidak sevisi dengan kita, ya walau-walau maka terwujud dengan baik. Saya rasa itulah mungkin teknik kita mengajak mereka itu, menyampaikan program kita sehingga mereka tertarik. Itu artinya dengan kita selalu memberi motivasi tujuan-tujuan dari program tersebut, ya saya rasa, dan kemudian kita langsung turun tangan. Saya rasa kawan-kawan yang kemarin susah diajak bekerja sama, susah diajak ayo bareng-bareng, itu misalnya akan ikut dengan kita gitu. Iya Pak, cukup menarik dengan apa yang disampaikan oleh Bapak ya, menjadi inspirasi juga bagi saya sebagai calon guru penggerak dan calon pimpinan masa depan juga kalau seandainya nanti kita diamanahkan gitu kan. Seperti yang Bapak sampaikan tadi, hal-hal tantangan dalam pengambilan keputusan itu sebenarnya Bapak sudah memiliki program ya Pak, sudah memiliki program atau rencana. Saya yakin dan percaya, saya paham dengan kinerja dan karakter Bapak. Tujuan Bapak membuat suatu program itu adalah hal yang berdampak positif baik bagi siswa, guru maupun sekolah gitu. Tapi di kala program yang sudah kita buat itu ada sebagian atau beberapa orang guru yang tidak mendukung dari program yang sudah dibuat atau sudah disepakati oleh Bapak ya Pak. Kemudian apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika Pak? Misalnya tadi kan Bapak sudah menyampaikan, misalnya ada kasus, ada beberapa orang guru yang membawa anak di saat jam pelajaran, kemudian membawa dia keterlambatan guru di saat jam pagi gitu. Kemudian ada apa tidak jadwal khusus Bapak memanggil guru yang bermasalah tersebut gitu? Kalau terjadwal tidak Pak. Jadi sistem saya itu biasanya kita identifikasi dulu, artinya kita buat ada bahasa kita itu ada daftarnya, ada catatannya lah bahasanya. Siapa aja kita verifikasi kan, misalnya kita catat si A misalnya berapa kali dia terlambat,
kemudian si B misalnya nanti bawa anak berapa kali juga kan, jadi kita identifikasi dulu kan. Ya mungkin ada sekali, ada 2 kali. Kalau udah melewati dua kali, berarti kita perlu ada pemanggilan, pembinaan bahasanya, mengingatkan bahwa itu akan tidak dibolehkan bahasanya itu kan, itu melanggar yang sudah kita sepakati. Saya rasa itu yang perlu ya, jadi tidak terjadwal Pak. Jadi karena hal-hal seperti itu kan tidak terjadi terus menerus kan, artinya insidental lah bahasanya itu penanganannya. Tapi kita ini dulu Pak, nggak bisa langsung hari itu dia melakukan itu kita langsung tidak itu. Jadi kita tengok dulu apakah itu kebiasaan apa tidak. Kalau kebiasaan kan perlu dirubah gitu. Ya, kalau mungkin dia contoh bawa anak mungkin hari itu tidak ada tempat menitipnya, tapi dia bawa sekali itulah mungkin kan. Ya kalau mungkin kita langsung kita tegur kan bahasanya kan. Ya kalau udah buat 2 kali bawa, besoknya bawa lagi, berarti perlu kita kasih pembinaan seperti itu, mengingatkan seperti itu. Ya. Kemudian guru juga terlambat seperti tadi kan, kalau dia terlambat masuknya, kemudian keluar cepat, kemudian juga ada juga guru dari TP-TP-nya mereka itu memberikan tugas saja, kemudian keluar tinggal siswa juga ada juga. Itu perlu kita ingatkan. Jadi setiap rapat, kemudian di WA group kita ingatkan seperti itu. Jadi sehingga komunikasi yang kita bangun seperti itu, saya rasa akan mengingatkan mereka. Itu adalah tanggung jawab mereka itu. Sangat tersentuh sekali dengan apa yang Bapak sampaikan ya Pak, berkaitan dengan penanganan kasus yang dilakukan oleh Bapak. Tadi Bapak mengatakan kalau untuk jadwal khusus itu tidak ada ya Pak. Jadi Bapak melakukan mengingatkan atau menegur guru tersebut dengan cara kalau terjadwal tadi tidak ada ya Pak, tidak ada jadwalnya. Bapak melakukan identifikasi dulu dengan cara Bapak melakukan pengamatan itu mungkin seperti yang Bapak sampaikan tadi, ada 2 cara. Bisa Bapak langsung mengamati guru tersebut, atau Bapak mendapat informasi dari orang kepercayaan Bapak, misalnya guru piket dan wakil kepala sekolah ya Pak. Cukup cukup menarik gitu Pak. Kemudian yang berikutnya lagi, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika? Setiap keputusan yang di sekolah ya, jadi kita tidak, kalau biasanya saya karena ada tim, ada wakil, kita sharing Pak. Jadi apa yang kejadian di sekolah, misalnya apapun, baik itu kedisiplinan segala macam, artinya wakil itu kita ajak bersama-sama ya, maksudnya temuan-temuannya apa yang terjadi di sekolah kita, apa programnya segala macam itu kan. Jadi saya ajak berembuk kawan-kawan itu, saya mana tahu dengan saya mengajak mereka punya ide juga, tidak hanya dari saya kan, mungkin mereka punya ada ide yang lebih bagus daripada saya, perlu saya terapkan. Jadi artinya saya di sini melakukan tidak ide kita itu yang betul artinya kan. Mungkin dari kawan-kawan yang berempat, yang wakil saya ada 4 kan, mereka mungkin punya ide yang lebih bagus dari saya. Nah, itu yang kita, sehingga nanti saya menyampaikan dengan kawan-kawan di forum rapat misalnya, dengan kawan-kawan yang berkasus misalnya, itu pas itu artinya itu. Jadi saya artinya menggali trik-trik juga dari kawan-kawan artinya. Jadi itu sama-sama belajar artinya, kita tidak hanya semua pemimpin itu dia bisa mengambil keputusan dengan sendiri artinya. Jadi dia butuh masukan, butuh dorongan dari kawan-kawan tim tadi gitu. Jadi peran wakil itu sangat saya ajak bersama-sama, artinya saya ajak berembuk, minta dukungannya, minta masukannya, dan minta kerjasamanya. Ya, itulah gunanya wakil kan. Artinya di sekolah itu kalau tidak bisa sekolah aja yang jalan gitu, kan. Semuanya harus berjalan nanti gitu. Sehingga itu namanya tim kan. Langkah-langkah atau kebijakan yang sangat menarik sekali dan sangat sehat kalau saya perhatikan dari apa yang Bapak sampaikan tadi. Seseorang yang bisa diajak untuk bekerja sama sebelum kita mengambil keputusan itu, seperti yang Bapak sampaikan tadi, dengan cara melakukan kerjasama atau pendekatan dulu dengan para wakil-wakil ya Pak, wakil-wakil kepala sekolah. Kemudian di samping wakil mungkin bisa ditambahkan sedikit ya Pak, mungkin kita bisa ajak juga kerjasama dengan wali kelas ya Pak. Mungkin kalau seandainya permasalahan itu di kelas kan kita minta informasi dengan wali kelas juga ya Pak. Satu lagi itu guru BK. Guru BK ya Pak, ya. Guru BK, wali kelas dan wakil ya Pak.
Ya tergantung dengan apa. Iya. Nah, maksudnya tergantung dengan mana. Apakah ke siswa nanti ada wali kelas? Iya betul Pak. Iya. Ada ini kalau dia serana sih kan wakil serana saja kan. Iya. Jadi tergantung bidang masing-masing lah bahasa itu. Iya. Nah, ini pertanyaan terakhir Pak. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak ketik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan? Pertama ya itu tadi kan saya sampai di awal, jadi kita harus bercontoh dulu ya. Bahwa kalau apapun keputusan kita itu, misalnya kita nyuruh guru jangan terlambat, kita jangan terlambat juga. Jadi kita bercontoh dulu, saya kuncinya situ, berikan contoh yang baik dulu, baru kita bisa menyampaikan apa yang kita inginkan. Terlambat misalnya itu kan bisa kita duluan pulang tepat waktu, kita juga pulang tepat waktu. Jadi kita bercontoh dulu yang pertama itu. Nah, kemudian dengan memberi contoh itulah, dengan yang kedua kita harus adil ya. Nah, kemudian nanti kalau ada dewan guru atau TU, kita harus ada penanganan ya, ada penanganan bahasanya itu ya, penanganan pembinaan. Kemudian nanti kalau dia tetap melanggar ya kita ada kasih surat perjanjian. Baru kalau tidak sesuai dengan kita, baru kita naik ke tingkat yang lebih tinggi. Itu saya rasa itu saya yang perlu lakukan. Kemudian apapun keputusan itu kita komunikasikan dulu dengan tim, dengan wakil, dengan yang berkaitan lah, sehingga nanti putusan yang kita ambil itu, yang kita putuskan itu tidak jauh, artinya tidak lari dari apa yang kita inginkan. Artinya. Baik Pak, mungkin wawancara kita hari ini sudah menemukan hasil atau jawaban dari apa yang saya inginkan sebagai tugas daripada guru penggerak. Mudah-mudahan harapan saya yang pertama, pesan untuk Bapak, semoga kinerja dan tugas Bapak lancar. Amin. Dan mudah-mudahan nanti selain lancar, barokah juga Pak untuk diri Bapak dan keluarga gitu. Kemudian di samping itu juga mudah-mudahan apa yang disampaikan Bapak tadi dan apapun bentuk dari apa yang Bapak lakukan di sekolah ini menjadi amal ibadah dan menjadi ladang pahala untuk Bapak di akhirat nanti gitu. Mungkin itu aja ya Pak. Ya. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.